Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya sehingga saya bisa mengerjakan dan menyampaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivit Sariningsih. Saya mahasiswi dari Institut Miftahul Huda Subang dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Saipullah MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu sebuah presentasi yang bertema dengan 4 sumber hukum Islam. Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan sistem hukum yang tidak hanya kokoh tapi juga fleksibel. Sistem disusun berdasarkan 4 sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Keempat sumber hukum ini memiliki hierarki dan fungsi masing-masing dalam menjawab persoalan umat, baik di masa lalu maupun masa kini. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dari semua sumber lainnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Artinya, jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya yaitu contoh penerapan hukum dari Al-Quran, antara lain yaitu perintah sholat 5 waktu, kewajiban membayar zakat, dan pembagian warisan secara adil. Kemudian selanjutnya yaitu sumber hukum yang kedua, yaitu ada hadis atau sunnah Nabi. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ketentuan dalam Al-Quran yang belum bisa dipahami secara rinci. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fa'buduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Kemudian contoh penerapannya yaitu adalah tata cara sholat yang sebelumnya tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian contoh lainnya yaitu larangan riba beserta rinciannya, serta bagaimana waktunya pelaksanaan puasa Ramadan. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu persoalan hukum syariat dalam satu masa tertentu. Ijma menunjukkan adanya kekuatan kolektif umat Islam dalam menjaga dan merespon dinamika hukum. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La tajtami'u ummati ala dalalat. Artinya, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian contoh penerapannya yaitu adalah keputusan para sahabat dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, serta hukum zakat profesi yang muncul melalui ijtihad para ulama kontemporer.
Kemudian sumber hukum yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah kias. Kias adalah metode analogi dalam menetapkan hukum suatu masalah baru berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum dengan masalah yang telah ada hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kemudian contoh penerapannya adalah pengharaman narkoba yang dianalogikan dengan khamar karena sama-sama memabukkan, serta hukum jual beli online yang disamakan dengan jual beli langsung. Baik, selanjutnya yaitu hierarki dari keempat sumber hukum Islam. Nah, hierarki ini disusun secara bertingkat atau ada alurnya. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan paling tinggi. Kemudian di urutan kedua ada hadis sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Di urutan ketiga yaitu ada ijma sebagai kesepakatan kolektif para ulama. Dan di urutan terakhir yaitu ada qiyas sebagai penalaran hukum terhadap persoalan baru. Kemudian selanjutnya yaitu fungsional dari sumber hukum Islam. Fungsionalnya keempat sumber hukum dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu berdasarkan nakli dan berdasarkan akli. Nakli adalah berdasarkan wahyu, yaitu memuat dua sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Keduanya memiliki hukum tetap dan menjadi dasar utama syariat. Kemudian akli atau berdasarkan ijtihad mencakup dua sumber hukum yaitu ijma dan qiyas. Keduanya digunakan untuk menggambarkan hukum sesuai tantangan zaman dan masalah yang belum ada nasnya. Jadi kesimpulannya yaitu keempat sumber hukum Islam saling melengkapi. Al-Quran dan hadis sebagai dasar wahyu memberikan fondasi hukum yang kokoh. Sementara ijma dan qiyas memberikan fleksibilitas dalam menghadapi persoalan baru. Pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap sumber-sumber ini penting untuk menjaga keadilan dan relevansi hukum Islam sepanjang masa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.